Selamat pagi ya, setelah beberapa hari kita nggak upload orderan yang masuk ya. Bukan berarti adalah barang yang kita kirim bukan kita review ya. Karena saya tidak upload beberapa hari, banyak orang yang nanyain, "Bos kemana? Kok nggak ada upload video? Saya suka banget nontonnya." Ya, ada yang WA saya seperti itu. Saya bilang saya kayaknya nggak upload dulu dan kayaknya akan diubah sistemnya karena eh, nanti dikira orderan kita banyak ya. Nanti saya juga nggak mau memajang lagi, takutnya dikira orderan saya banyak nanti ada hubungannya dengan pajak ya. Saya ngomong apa adanya. Terima kasih juga ya, kemarin saya membuat review video Osram Headlight Premium. Mungkin ada yang memforward video saya ke bagian Osram, atau memang ada orang Osram yang memantau saya ya. Jadi sewaktu itu saya bilang, eh, Osram sombong nih, saya nggak dihubungi, padahal saya sudah hubungi dia, saya mau jual barangnya. Nah akhirnya hari ini supervisor Pak Michael dari Buana apa tadi saya lupa, pokoknya distributor Osram Indonesia menghubungi saya dan saya sudah dikasih price listnya ya. Jadi di kemudian hari kita akan jual Osram. Kenapa kita mau jual juga ya, sebagai pelengkap gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang meledekin saya gini, namanya lu juragan lampu tapi lu jual lampu nggak lengkap gitu ya. Tapi kita akan berusaha melengkapi ya, tipe-tipe seperti Philip, Osram. Sebenarnya sih kita mau melengkapi itu bukan karena Philip bagus, bukan karena Osram bagus. Sebenarnya kalau merek-merek begitu sih, kalau diharapkan terang sih nggak bakal terang, bro. Ya, Anda beli merek gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu, jujur nih ngomong apa deh, ketemu bapak-bapak atau ketemu orang yang apa, brand minded. Jadi brand minded itu maksudnya orang-orang yang terhadap merek itu eh, penting banget gitu loh. Jadi seperti Anda pakai baju atau kaos merek Zara, mau modelnya jelek ataupun itu kaos, yang penting gua Zara. Lu tahu merek Zara mahal. Ya, atau merek Hermes, gua pokoknya dompet harus Hermes gitu ya. Walaupun Anda pakai dompet Miniso pun bisa ya. Ada ketemu orang yang brand minded ya, kita juga harus jual ya. Itu. Jadi kalau Anda mau terang, Anda mau kualitasnya, cahayanya yang ada penting, kalau begitu sih nggak bagus. Cuma kita harus jual karena ada orang yang mencari brand minded ya. Karena kadang-kadang ada orang masih berpikir gini juga, Osram udah pasti bagus gitu ya, nggak mungkin merek-merek Cina bisa lebih bagus daripada Osram atau Philip ya. Jadi kita juga mau ikut jual, jadi kita mau ikut nyemplung di situ. Jadi kita akan ada stok juga gitu ya. Makanya saya sedang komunikasi nih melalui WA dengan Pak Michael ya, supervisor Buana Osram dah ya. Saya save-nya begitu di kontak number saya. Jadi saya juga sedang menanyakan bagaimana sistemnya, price listnya, diskonnya segala macam gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita review saja. Jadi saya tidak menyebutkan ini orderan siapa, pokoknya kita review saja lah ya. Jadi ini untuk Innova Reborn fog lamp ya. Saya juga tidak akan menyebutkan dikirim kemana, untuk siapa, karena orderan ini bukan punya saya doang. Karena saya punya reseller, saya punya kaki ya. Kalau orderannya masuk melalui kaki saya, artinya kan komisi itu berbagi gitu ya. Jadi bukan berarti orderan saya semua. Takutnya kan nanti dipikir, wih orderannya si Jungki banyak jadi saya sendiri yang megang. Jadi ini ada hubungan dengan perpajakan ya. Kita takut di situ. Sebenarnya kita sih maunya jujur-jujur aja, cuma takutnya adalah dianggap saya punya semua, padahal ini adalah punya reseller gitu ya. Karena kenapa kita dikejar-kejar negara, kebanyakan utang ya. Jadi kita harus bayar bunga utang itu ya dari perluasan soal pajak ya. Seperti kemarin saya baru di YouTube disuruh submit data pajak, mungkin Anda yang mempunyai channel Anda tahu ya. Jadi untuk penonton di Amerika, kalau nggak salah ya, saya sih baca-baca, untuk penonton yang datang dari Amerika kita akan dipotong 30%. Tapi kalau Anda mau mengklaim di bawah 30%, 24% kalau nggak salah, apa 20%,
Anda harus submit data perpajakan, yaitu salah satunya nomor NPWP, ya seperti itu yang saya tahu. Tapi saya tidak mengklaim diskon pajak karena kerjasama Indonesia Amerika. Saya tetap 30% karena saya pikir nggak yang nonton YouTube saya orang Amerika kayaknya jarang ya. Kebanyakan adalah orang Asia, orang Malaysia ya, orang Malaysia, Indonesia, Thailand sebagian. Kebanyakan orang Malaysia, Kuala Lumpur ya. Saya salut dengan orang Malaysia. Saya nggak tahu mungkin di Malaysia nggak ada nonton channel saya ya. Nggak ada yang bikin channel seperti saya, dan mungkin bahasanya saya bahasa Indonesia ya, mungkin orang Malaysia masih bisa nonton karena di sana kan bahasanya Melayu ya, Melayu Inggris mungkin ya. Chinese, Melayu, Inggris. Jadi mereka masih bisa mengerti ya. Kalau orang Thailand mungkin saya juga nonton channel Thailand bingung tuh tulisannya cacing. Cacing semua ya. Kalau Indonesia udah pasti ngerti lah bahasa saya ya, bahasa Indonesia. Kita sama-sama bahasa persatuan ya, Indonesia. Oke, ini video saya selanjutnya ya. Ini tanggal 24, jadi setelah beberapa hari vakum. Mohon maaf yang bertanya, Pak saya sudah order Pak, videonya mana? Saya bukan yang nggak mau bikin video ya, saya udah jelaskan tadi. Saya sempat pikir, aduh jangan di videoin dulu deh atau bagaimana gitu ya, karena saya sempat dapat surat cinta ya dari kantor pajak. Seperti itu, jadi kita harus lebih memperbaiki ya. Saya takutnya dikira ini orderan saya semua, padahal ini berbagi gitu ya. Karena kan kita UMKM ya, kecil menengah, jadi 0,5%. Omset di bawah 4,8 miliar ya. Ya nggak mungkin sampai lah, jualan net bisa sampai miliaran, itu distributor gede-gede banget ya. Oke, ini diorder buat Innova ya, Innova Reborn. Jadi gini loh, LED 3 warna ini ya cocok dipakainya di bukan Innova Reborn, Innova Barong kalau nggak salah ya, Barong. Innova lama berarti ya, bukan yang Reborn. Jadi Innova ya, fog lamp bisa pakai tipe ini H16 ya, keluarga H11, H8, H9 bisa ya. Banyak juga yang bertanya kepada saya, Pak, ini kan bohlam 3 warna, error atau tidak ya? Gini, jadi bohlam yang bisa berubah warna kemungkinan error itu ada. Saya orangnya ngomong apa adanya, to the point, jujur lah, belak-belakan. Kita nggak usah mengumpetin bilang bagus-bagus tapi takutnya jelek gitu ya. Resiko error pasti ada gitu ya. 1-2 kali Anda perjalanan pasti ada error, pasti ada ya. Dalam Anda pakai 1 tahun 2 tahun pasti ada error. Jadi kalau Anda bisa menerima itu error, ya Anda beli, Anda pakai. Tapi kalau Anda orangnya perfeksionis, perfect sekali, ya kadang-kadang kan ada orang yang perfect sekali, detail sekali, ya Anda mendingan jangan beli tipe yang 3 warna begitu, 2 warna, 3 warna, nggak usah. Mendingan Anda beli 1 warna aja itu. Karena kenapa? Ada kemungkinan error pasti. Jadi kemungkinan errornya begini, kadang-kadang Anda ubah warna, yang sebelah kiri sudah ngubah, yang sebelah kanan belum. Gitu ya. Nah, misalnya kalau sebelah kirinya sudah berubah warna, sebelah kanannya belum berubah warna, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, ya dia bakal ngaco dua-duanya, jadi nggak bakal sama. Jadi kalau Anda begitu paksain terus juga nggak bakal sama. Salah begitu untuk pemakaian seperti itu. Jadi misalnya ini nyala pertama kali putih, nah terus Anda ubah warnanya, Anda matikan, Anda nyalakan switch lampunya, yang ininya sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ininya belum berubah warna. Terus Anda berubah warna lagi, dia pasti akan kacau terus, kanan dan kiri tidak bakal sama. Bagaimana cara Anda menyikapinya? Anda menyikapinya kalau warna kiri dan warna kanan tidak sama, adalah Anda matikan lampunya, Anda reset. 3 menit Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia mestinya sama. Itu baru benar. Tapi kalau Anda memvideokan terus kirim ke saya, yang ininya sudah berubah warna, yang ininya belum, Anda matikan, nyalakan, ya nggak bakal sama kiri sama kanan, karena kondisi state awalnya sudah berbeda gitu. Jadi makanya salah ya. Jadi kalau bohlam-bohlam berwarna ini terindikasi yang satu sudah berubah warna, yang satu belum berubah warna, langkah selanjutnya adalah apa? Anda matikan, bukannya Anda matikan nyalakan lagi. Karena kalau ininya udah kuning duluan, ininya masih putih. Kalau Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia berubah menjadi putih kuning, ya ininya baru menjadi kuning. Jadi warnanya kanan dan kiri tidak bakal sama. Anda mau berdebat bagaimanapun tidak bakal sama, karena dia memorinya seperti itu. Jadi misalnya kalau terindikasi
Warna tidak sama adalah Anda matikan lampunya, Anda reset 3 menit baru nyalakan. Nah, dia akan normal seperti itu, gitu ya. Nah, untuk Anda yang perfeksionis tidak mau ada error seperti itu, ya jangan beli tipe ini. Saya ngomong apa adanya belak-belakan, itu udah poin ya. Jadi tidak bermuluk-muluk karena memang ada resiko ya, karena namanya berubah warna, ada resiko tidak bisa berubah, sama seperti Power Ranger mungkin berubah, Satria Baja Hitam tidak berubah gitu ya. Ya, jadi kalau Anda mau yang perfeksionis ya warna putih saja gitu ya. Nah, kenapa saya kalau begitu bos, kenapa nawarin dong yang bisa berubah warna kalau dia kadang-kadang ada error? Karena kan ada fungsi untuk hujan dan ada fungsi untuk kabut. Kalau Anda ada kabut, misalnya Anda orang Jakarta nih, sama seperti saya ya, Anda jalan-jalan ke Lembang misalnya, ke Bandung weekend gitu kan, ke Ciater misalnya, atau pulangnya ke Subang atau kemana, kan dataran tinggi tuh ada kabut. Nah, Anda enak tinggal nyalakan kuning. Nah, hujan ya tinggal nyalakan gitu maksudnya. Karena kalau putih memang agak kurang ya terhadap kabut, terhadap hujan. Jadi makanya kenapa saya tetap rekomendasikan tipe yang kalau ini untuk fog lamp. Tipe begini kayaknya kalau untuk headlamp kurang oke gitu ya. Nah, makanya sesuaikanlah dengan apa yang saya rekomendasikan gitu ya, 3 warna. Jadi ini bohlam 3 warna yang paling besar wattnya saat ini ya. 1 watt dan luxnya gede ya, watt dan luxnya gede. Terus ada juga yang komentar begini, Pak, fog lamp saya cuma 19 watt, Bapak punya bohlam 30 watt, saya takut meleleh. Ya kalau Bapak takut meleleh ya standar saja, nggak usah beli. Simple kan? Bebas. Kalau saya orangnya tidak pernah mau memaksa, ya misalnya kalau Bapak merasa ragu, nggak usah beli 19 watt. Halogennya kalau Bapak merasa ini 30 watt bisa bikin rumah fog lampnya meleleh atau bisa bikin rumah fog lampnya butak, nggak usah beli. Bebas. Ya simple, saya tidak pernah memaksa. Tapi kalau Anda percaya, saya jamin tidak meleleh, ya Anda boleh beli. Tapi kalau Anda merasa berkomentar, oh apa saya takut meleleh, ya nggak usah beli. Simple ya. Jadi watt dan luxnya adalah levelnya di 30 watt. 3600 lux maksimum. Ya, ini bohlam buat fog lamp yang menurut saya paling terang saat ini. Jadi saya menawarkan ke orang yang memang berminat untuk beli, bukan untuk mengcounter pendapat saya. Jadi ini pendapat saya adalah 30 watt 3600 lux maksimum. 30 watt ini bisa dibuktikan menggunakan wattmeter ya. Bisa dibuktikan menggunakan wattmeter. Wattmeter saya atau Bapak beli sendiri wattmeter, Bapak uji. Ya, 30 watt. 3600 lux saya ukur berdasarkan lux-meter saya di meja sini. Jaraknya berapa sudah kita kalibrasi adalah 1000 lux untuk halogen H4 itu ya. Jadi sudah sesuai standar 30 watt 3600 lux maksimum. Chipnya menggunakan chip dempet ya, chip dempet, bukan chip lebar yang masing-masing, atau bukan chip biasa yang ditempel dempet, bukan. Asli bawaan pabrik adalah chip dempet. Chipnya menggunakan keramik. Orang bisa ngomong itu chip CSP. CSP itu adalah bukan merek chip, tapi jenis chip. CSP itu adalah chip size package. Jadi chip yang didesain memang buat otomotif. Seperti Philips, CES itu tergolong CSP, tapi CES itu adalah merek dagang dari Philips ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Ketiga, syarat bohlam bagus itu adjustable. Adjustable ini penting bro, karena kita harus mencari vertikal. Kalau bohlam itu fix, tidak bisa diputar, Anda tidak bisa mencari vertikal. Ya, penting kenapa harus vertikal bukan horizontal, penting. Ya, karena memang dia tipe sorotan samping. Keempat, serviceable bohlam ini nggak bisa diservis bro, rusak buang. Ya, saya ngomong apa adanya. Semua kelas-kelas di chip-chip CSP begini rusak buang. Anda mau beli merek Philips, Anda mau beli merek Osram, Anda mau beli merek PIAA, Anda mau beli merek Hella, merek-merek yang udah terkenal, rusak buang bro, nggak ada yang bisa diservis ya. Kelima, bayangan gelap kecil. Ini bayangan gelapnya kecil karena di sininya menipis ya, makin tipis makin bagus. Keenam, tidak storing. Iya, saya jamin tidak storing ya. Kenapa kita perlu tidak storing? Ya, supaya dia tidak mengganggu peralatan elektronik di mobil Anda, seperti ECU, seperti radio, seperti TV monitor Anda, segala macam ya. Jadi ini tidak storing.
saya jamin. Jadi itulah syarat bolam bagus menurut saya, ya. Kalau menurut Anda bagusnya bagaimana, ya Anda bisa bikin poin sendiri, sama seperti Anda mencari pacar, atau sama seperti Anda mau beli rumah, atau sama seperti Anda mau beli mobil. Mobil ini 7 bangku, mobil itu cuma 5 bangku. Mobil ini pajaknya 2 juta, mobil itu pajaknya 3 juta. Mobil ini front wheel drive, mobil itu rear wheel drive, pakai gardan di belakang. Mobil itu diesel, mobil ini bensin. Nah, Anda poin-poinnya sendiri Anda bandingkan mana yang bagus. Nah, saya sudah menjabarkan poin-poin saya bagusnya begini. Kalau Anda setuju Anda beli. Kalau Anda nggak setuju nggak usah beli. Karena saya nggak pernah mau memaksa Anda untuk membeli, gitu ya. Anda boleh percaya review saya, Anda beli. Anda nggak percaya, Anda nggak usah beli. Karena saya orangnya istilahnya saya juga hobi gitu ya. Jadi hobi saya juga nggak mau menyesatkan Anda. Saya bilang bagus, saya bilang jelek. Saya omongin apa kelemahannya, apa kelebihannya, gitu ya. Jadi kalau kelemahannya, kalau yang 3 warna, mau merek apapun, ya pasti ada error. Jadi buat Anda yang bertanya, Pak ada error nggak? Mungkin ada. Seberapa lama errornya, seberapa ini, ya saya juga nggak bisa nebak gitu ya. Karena dia ada memori di dalam. Jadi kalau Anda matikan, Anda nyalakan, yang satu mungkin bisa aja gagal berubah warna, ya Anda gampang, Anda matikan aja dulu, reset, nah Anda ulang, seperti itu. Bukannya Anda matikan nyalakan, karena kalau Anda matikan nyalakan terus, kondisi awalnya berbeda, nggak, jadi ujung-ujungnya nggak mungkin sama, jadi kalau sudah terbukti dia ada warnanya berbeda, ya Anda matikan itu dimatikan, reset 3 menit, baru Anda nyalakan ulang, mestinya kembali normal, gitu ya. Karena saya bilang dia ada memori, bro. Nanti ada yang bertanya kepada saya memorinya pakai RAM, pakai ROM, pakai apa, saya yang nggak tahu juga memorinya apa. Tapi intinya dia bisa berubah warna, ada mode, versi dia ada memori. Dan Anda berubah warna juga jangan terlalu cepat, ya. Matikan. Fog lamp zaman sekarang di mobil kan sistemnya pakai cincin. Jadi saklar luar kan saklar on off lampu kecil atau lampu gede, fog lamp adalah di cincin. Nah di cincinnya itu juga Anda kalau mau ganti warna, matikan atau nyalakan, ya kasih jeda dong, jangan langsung cetek gitu ya, nggak bisa. Jadi harus ada jeda 1 detik lah, matikan 1 detik, nyalakan lagi, seperti itu ya. 1 detik matikan, nyalakan lagi, jadi on off-nya pelan-pelan lah istilahnya. Kalau Anda cepat begitu juga dia kadang-kadang mungkin error gitu ya. Jadi ada cara pakai lah ya, ada cara pakai. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Kalau buat Anda yang perfeksionis, nggak mau ada error, Anda mendingan beli warna putih saja, titik. Tapi kalau Anda mau bisa berubah warna, ya ini salah satu yang terbaik gitu ya. Jadi banyak yang bertanya, mengeluhkan soal error. Anda mau beli Automac DC pun sama bisa error. Anda mau beli Pro 7 P73CF sama bisa error. Anda mau beli GL3 juga sama bisa error. Ya, kemungkinan error itu ada gitu ya. Tinggal Anda bisa menerimanya atau Anda perfeksionis. Kalau Anda perfeksionis nggak bisa menerima, ya jangan beli gitu ya. Oke, jadi ini teknologinya sudah double cooper ya. Kemarin juga ada yang bertanya kepada saya, masang di R3 mentok katanya di tabung air wiper. Saya rasa nggak ada masalah ya. Makanya kenapa saya bilang ya, kipas ini butuh grill. Kipas ini butuh grill. Banyak LED di luaran yang nggak pakai grill ya. Kalau nggak pakai grill, kalau nempel di tabung ya, itu langsung nempel jadi menutup kipas. Sedangkan ini ada grill, ada bagian yang nongol, jadi masih ada dari samping. Jadi kalau ini ketekan, angin masih bisa dari samping. Makanya saya bilang selalu harus ada yang pakai grill ya. Grill ini sebenarnya dibikin bagus ya. Grillnya agak nongol, jadi kalau ini ketekan di sini, angin dari samping masih bisa gitu ya. Jadi LED yang pernah saya pasang di mobil-mobil tertentu ya, contohnya mobil Rush Terios ya, bagian sebelah kiri itu masang nggak bisa dari samping, itu harus buka bumper. Kenapa? Mentok rangka. Expander juga di bagian depan supir juga dia ada rangka, tapi ini bisa pasang ya. Semua fog lamp yang mobil-mobil saya pernah pasangin intinya bisa pasang, cuma memang pasangnya satu agak sulit, ada yang pasang gampang, ada yang pasang agak mentok seperti Mazda 2 ya. Fog lampnya juga ada tabung wiper, seperti R3 juga ya, ada tabung wiper, jadi masangnya agak sulit, jadi agak mentok. Bisa dipasang, cuman agak mentok, jadi sulit tangan untuk masuk gitu ya. Mobil-mobil apa lagi ya,
Sebenarnya sih bisa, nggak ada masalah gitu ya, karena ini sesuai standar kok, tidak terlalu tebel gitu ya. Jadi intinya sebenarnya PNP. Cuman ya memang kadang-kadang masangnya agak sulit, karena kalau kita masang di fog lamp itu mata nggak bisa melihat. Sistemnya adalah sistem grepe. Makanya kenapa tangan saya hancur tuh. Ya, hancur karena ngobok-ngobok nggak tahu kena besi, kena apa, kekoet gitu ya, istilahnya baret. Giliran pas pulang mandi, perih gitu ya, baret-baret gitu ya. Oke, kita akan tes nyala ya. Banyak orang yang bilang saya banyak cincong doang, ya Anda nggak usah nonton. Saya memang orangnya begini. Saya nggak review salah, saya review ada orang bilang saya banyak cincong. Ya, jadi mau matikan nyalakan, dengan mematikan menyalakan switch lampunya dia akan berubah warna ya. Bisa putih kuning, bisa kuning ya. Sekali lagi saya ingatkan, misalnya kalau dua warna ini Anda ganti warnanya, yang ini sudah ganti warna, yang ini belum ganti warna, terus Anda gantiin warna lagi, dia tidak bakal sama selamanya, kejar-kejaran pasti warnanya. Misalnya kalau Anda ketemu yang begitu ya, Anda matikan, Anda reset dulu 3 menit, terus Anda nyalakan, baru Anda ubah warna, itu baru akan normal. Tapi kalau satunya sudah berubah warna, satunya belum, Anda coba mode begitu mati nyalakan, dia berdua tidak bakal akur, nggak bakal akur. Anda supaya akur bagaimana warnanya, Anda reset dulu, matikan 3 menit baru nyalakan ya, seperti itu. Memang ini bukan yang terbaik, saya juga udah ngomong apa adanya, bukan yang terbaik, tapi salah satu terbaik yang wattnya paling besar 30 watt saat ini ya, yang paling terang. Outputnya lebih lebar dibandingkan dari bolam LED lain. Anda bisa buktikan, Anda bisa coba. Chip kuning dan chip putih ya, dempet. Anda bisa taruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah, terserah Anda, bebas sekali. Anda bisa main diputar aja begini ya, bisa. Jadi bisa taruh kabelnya di atas, bisa taruh kabelnya di bawah. Ini berhubungan dengan posisi chip. Kalau chip putih taruh di bawah, sinar putih akan lebih jauh dibandingkan sinar kuning. Kalau kuningnya yang di bawah begini, sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan sinar putihnya. Kenapa saya ulang-ulang terus? Karena masih banyak yang belum paham ya, masih bertanya lagi di WA ya, padahal di video sudah jelas di YouTube ya. Jadi jangan bilang saya galak ya, saya memang orangnya seperti ini gitu ya. Oke, pemasangan soket juga tinggal colok ya. Kalau begini nggak nyala, jangan divonis dulu LED-nya rusak, Anda balik. Barang sebelum dikirim kita sudah cek ya. Kita sudah cek. Nah, banyak permasalahan lagi, Pak, saya pasang fog lamp kok ngembun. Ya, tahu nggak kenapa ngembun? Karena ini karetnya nggak ngepres. Karetnya nih, saya sendiri menemukan. Ini 2-3 tahun yang lalu saya pakai LED di mobil saya sendiri. Pas dipasang ya, ini nggak ngepres. Pas dipasang ini nggak ngepres, kendor. Kenapa bisa kendor? Karena karet ininya tipis, nggak ngepres. Nah, kalau ini saya jamin ya ngepres. Kenapa kita perlu karet ini yang tebal dan ngepres? Karena kan ini di sini kan perlu ngegigit gitu loh, perlu ngegigit ya, perlu ngegigit. Kalau nggak ngegigit ya bisa bocor gitu ya. Nah, makanya LED yang bagus itu memang di online banyak ya yang jual. Anda bisa scroll, harga bervariasi ya. Kadang-kadang orang mencari yang murah, saya juga tahu, saya juga manusia, saya beli barang juga mau yang murah bro ya. Tapi kita juga bisa berpikir kan, mau murah kualitas gimana mau bagus gitu ya. Jadi ada harga, ada kualitas. Nah, ini kabel juga sudah dirajut ya, kabel sudah dirajut, tahan tarik ya. Kabel di dalamannya juga gede, sesuai dengan spesifikasinya 30 watt ya. Saya rasa cukup ya. Saya sudah ngomong 20 menit lebih nih kayaknya ini. Oh, 24 menit bro. 24 menit bro ya. Full adjustable ya, segala macam, tinggal PNP. Kalau Anda masih buat yang sudah beli, yang masih nggak bisa pasang, silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838 ya. Kita akan memandu pemasangannya sampai Anda bisa masang ya. Dan buat Anda teman-teman yang mau beli atau saudara yang mau beli, silakan share video saya ya. Jangan sampai nanti sudah beli mereka nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek gitu ya. Jadi makanya harus ada poin-poinnya dulu, dibikin poin-poinnya ya. Watt dan luxnya harus gede
gedenya ini juga sudah hemat sebenarnya ya wattnya. Kalau kalau fog lamp yang menggunakan H11 dia 55 watt kan halogen. Nah, ini 30 watt sudah hemat tapi terang jauh ya. Kalau Anda memakai headlamp H16 seperti punya Toyota katanya 19 watt, kalau Anda ini 30 watt, oh takut meleleh Pak kabel-kabelnya, Pak takut takut kepanasan Pak. Ya, kalau ragu ya mendingan jangan beli tipe ini. Anda bisa beli Automac DC, harganya lebih murah 680.000, wattnya 19 watt gitu ya. Tapi kalau Anda mau berbicara terang, ini lebih terang jauh, 2 kalinya dari Automac DC gitu ya. Adjustable, Automac DC nggak adjustable ya. Ini adjustable bro, 360 derajat maju dan mundur putar, enak sekali buat cari fokus. Semua nggak bisa diservis, rusak buang. Kelima, bayangan gelap kecil, iya bayangan gelap kecil. Automac DC pun bayangan gelap kecil. Automac DC agak storing sedikit, ini tidak storing ya. Oke, saya rasa cukup. Ini akan segera kita kirim ya, dan kita tidak mengumpulkan orderan tumpukin di sini karena untuk menghindari sesuatu yang bisa merugikan saya ya. Oke, terima kasih.